Intro dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada HP Infinix Smart 5. Ya, jadi saya terima itu dalam keadaan mati ya. Lalu saya coba baca di nota, itu kronologinya sudah lama ya kondisi mati. Awalnya itu kadang mau dicas, kadang enggak, dan akhirnya berujung mati total. Nah, ini saya coba tekan tombol power, nggak ada respon ya. Lalu kita akan coba cas, ternyata juga no respon. Berarti HP ini almarhum ya. Oke, kita akan pastiin kabelnya ya dengan HP yang lain. Kita akan coba cas ya. Ya, respon ya. Saat kita coba dengan HP lain, kabel aman ya, tidak ada masalah. Namun di HP ini itu nggak ada keterangan sama sekali. Berarti fix HP mati total. Oke, kita akan coba bongkar HP-nya. Jadi ini adalah Infinix Smart 5 ya. Untuk Infinix sendiri ini juga banyak penggunanya. Ya, kita buka SIM tray-nya, lalu kita buka bagian back covernya. Wow, saya melihat HP masih segelan guys. Artinya kitalah yang merawani. Ya. Oke lah, kita langsung buka baut-bautnya ya. Sambil kita buka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah HP Infinix Smart 5. Displaynya 6,6 inch. Lalu kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya sendiri versinya ada 2 dan 3 GB. Untuk baterainya menggunakan 5000 mAh. Lalu HP ini dirilis tahun 2020 ya. Dan untuk LCD-nya menggunakan IPS. Lalu chipsetnya sendiri menggunakan MediaTek. Untuk di Infinix nih kebanyakan MediaTek ya. Oke guys, ini sudah terbuka penutup bagian mesin. Langkah selanjutnya kita harus cek dulu kondisi baterainya. Nah, ini paling utama ya saat kita mengerjakan HP yang rusak. Kita akan cek nilai tegangan baterainya. Di setelan 20 volt multitester digital. Tempelkan kanan kiri ya, dan lihat nilai yang dihasilkan 3,4 volt. Artinya baterai ini aman sejahtera. Ya. Oke, kita langsung coba ke bagian mesin bawah. Kenapa saya langsung ke mesin bawah? Karena di nota itu tertulis awalnya dulu tuh sempat nyala, saat dicas mau, kadang tidak, hingga akhirnya berujung mati total. Artinya di sini kemungkinan besar ini area charging bermasalah ya. Nah, ini saya akan cek. Lalu saya juga tadi melihat untuk baut yang area mesin bawah juga sudah pernah dibongkar ya. Kelihatannya segelnya sudah rusak, jadi pernah dibongkar. Ya, untuk perlu diketahui ya, konektor untuk di bagian charging mesin bawah itu terhubung dengan
LCD, dan mesin atas. Nah ini kan merupakan lain dari yang lain ya untuk di HP Android. Oke, kita akan copot bagian papan PCB-nya ya. Ya, ini saya coba bantu dengan kontak cleaner karena terlihat ini juga masih kondisi terlem, susah untuk ngangkat. Ini bagian vibranya, lalu untuk di papan PCB-nya juga kita angkat. Nah, untuk pengangkatan seperti ini ya, itu jangan dipaksa. Jika dia lengket, bantu dengan cairan thinner ataupun kontak cleaner. Ya, ini sudah terbuka ya untuk papan casnya. Oke. Lalu apa yang mesti kita lakukan selanjutnya? Yaitu coba ganti konektor cas. Ya, saya melihat di papan casnya ini masih original ya. Jadi buat sobat semua, untuk kasus yang tidak mau cas, bisa langsung beli full paket ya papan PCB-nya, dan itu murah. Namun saya sarankan untuk direkomendasikan tuh ganti konektor casnya, jangan sak papan-papannya, karena itu sangat berpengaruh sama mic lalu kekuatan sinyal ya. Nah, kali ini saya akan langsung ganti konektor casnya, karena saya mencurigai konektor cas ini biang keroknya. Nah, ini saya copot dengan bantuan blower di setelan anginnya 3, lalu panasnya 375. Dan jangan lupa tutup bagian komponen yang lain ya, supaya tidak kena panas blower. Ya, ini sudah tercopot ya untuk konektor casnya. Nah, ini konektor casnya ya. Lalu setelah itu kita akan bersihkan pin bekas konektor cas yang kita angkat. Caranya yaitu kita solder ulang ya. Tambahin flux dulu. Ya, tujuannya supaya timah itu mencampur dengan timah yang lunak. Karena saat kita nyolder seperti ini, di ujung mata solder kita tambahin timah gulung yang lunak, biar dia nyatu sehingga saat kita pasang itu gampang ya. Nah, untuk metode pemasangan bisa menggunakan blower, bisa menggunakan solder. Jika menggunakan solder, bersihkan bagian lubang-lubangnya. Nah, ini kita akan gunakan metode tanpa blower ya pemasangannya. Kelebihannya dia lebih rapi ya. Untuk nyedot di bagian lubang gunakan solder wick. Ya, ini perhatiin lubangnya sudah terbuka ya. Ya, jika sudah seperti ini, kita tinggal ambil konektor casnya. Dan saya sudah punya stoknya ya. Nah, ini sebagai gambarannya, untuk konektor cas, sobat semua harus punya stok. Karena murah harganya. Dan ini yang universal. Saya sertakan link pembeliannya di bawah ya. Jika yang belum punya, wajib ya. Ini universal, bisa digunakan untuk Android, yang tipe lain juga bisa. Ya, setelah kita presisikan, kaki sudah dikasih lubang, lalu kita coba pasang. Dia sudah presisi, kita tinggal solder. Simpelnya seperti itu. Jadi pemasangannya tanpa bantuan blower ya. Kelebihannya dia lebih rapi, lebih kuat, dan tentunya minim resiko ya. Karena kalau dengan blower, bagian tengah yang utama di lubang konektor casnya itu kan bahan plastik ya. Untuk mencegah panas ya kita lakukan metode solder saja. Ya, tinggal seperti ini ya. Dan tentunya kaki konektor cas yang baru harus kita solder.
tipis-tipis supaya saat kita satukan dengan pin yang ada di PCB itu gampang nyatu. Ya, tambahin flux dulu seperti ini ujung-ujungnya ya, kaki-kakinya. Lalu kita siapkan mata solder yang panas dan tambahin timah di ujungnya, lalu kita solder. Nah, tentunya untuk penyolderan seperti ini ya gampang saja ya, kita tinggal solder. Lalu di kakinya juga kita solder. Usahakan timahnya jangan terlalu banyak. Intinya dia menyatu dulu. Dan jangan lupa flux ya, supaya tidak gabung saat nyolder. Gabung di sini artinya kaki per kakinya itu tidak nyentuh ya atau gabung. Ya, ini proses pemasangannya. Jadi kelebihan untuk kita itu nggak ganti papan cas ya, tentunya papan cas kan masih bawaan original ya. Biasanya kalau kita itu ganti satu paket di papan cas yang baru, keluhan sering ditemui ya, baik sinyal tuh nggak full atau naik turun, atau bahkan mic tidak berfungsi, atau kadang juga headset atau jack audio atau handspringnya itu bermasalah. Ya, ini kita bersihin ya setelah kita pasang. Tentunya untuk pemasangan seperti ini kita ya harus kasih kuat ya, supaya penggunaannya tidak goyang lagi. Dan ini sudah selesai, kita tinggal tes dan kita rapikan. Ya, jadi untuk sobat semua yang baru atau punya keinginan untuk menggeluti dunia perservisan HP, kasus-kasus di lapangan sebetulnya itu banyak yang seperti ini ya. Ganti konektor cas, ganti LCD, kadang itu nge-freeze, copot konektor baterai, pasang lagi juga sembuh. Jadi hal-hal yang bahkan tingkat kerusakannya tuh hanya sepele, itu sering ditemui. Itulah mengapa dari dulu saya sering sampaikan, buat yang mau menekuni servis HP, jalani aja dulu, itu kuncinya. Untuk proses berlatih itu kan sambil jalan ya. Jadi mengingatkan saya dulu, belum bisa apa-apa, di counter langsung pasang spanduk terima servis HP. Padahal buka baut aja masih belepotan ya. Namun ya itulah, kalau ndak begitu ndak bisa guys. Kita nggak ada tantangan. Dan alhamdulillah sudah jalan berapa ya? Ya kalau 2013 10 tahunan ya, kurang lebih. Oke, alhamdulillah ya, sudah muncul dan 0%. Berarti fix ya, HP ini mati total ya, efeknya karena pengecasan. Terutama di konektor cas, di saat saya coba di awal, itu terasa goyang di bagian tengah. Saya yakin banget itu tersangka utamanya, yaitu konektor cas. Oke, kita akan biarkan ya. Ya, ini kurang lebih 15 menit dan wow, sudah nambah ya 9%. Ya, ini kita langsung rapikan. Jadi permasalahan sudah kelar. Untuk kasus-kasus yang seperti ini ya, yang perlu digarisbawahi, jangan biasakan beli papan cas ya. Jika kerusakan di konektor, ganti saja konektor casnya. Jadi untuk mempertahankan papan cas atau papan board yang bawah original ya. Ya, ini
mungkin beda kasus ya. Kalau pengguna yang suka nonton tutorial seperti ini pingin ganti sendiri ya silahkan, beli papan cas tinggal dibongkar, diganti, selesai. Ya ini terkunci sandi ya. Saya lihat di nota ada kunci sandinya. Dan ini kita akan lihat ya di mana ya, di tentang ponsel. Jadi ya Infinix ini lumayan banyak penggunanya ya. Mana nih tentang ponsel tuh di mana letaknya guys? Kayaknya di atas ya. Oke, ini ya. Jadi Infinix Smart 5. Smart ini sampai berapa guys? Yang ngerti tulis di kolom komentar ya. Saya kurang begitu familiar kalau untuk Infinix. Oke, ini saya rasa udah ready ya dan siap untuk diberikan sama pemilik. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih. Bye bye, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.